Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Destia Kurnianti, SEMSC, dan rekan-rekan sekalian, selamat pagi. Di sini saya Muhammad Iqbal Abdul Rahman dengan akhir 2020 akan mempresentasikan hasil tugas saya yang dilakukan untuk ujian tamat semester dengan judul Simulasi Bisnis Plan Ekspor Alcoa ke Pasar Malaysia pada Project B. Nah, di sini pada presentasi kali ini kita akan membahas yang pertama eksekutif summary dan produk Krakatoa, kemudian analisis pasar Malaysia, ketiga regulasi dan strategi pemasaran, keempat proyeksi keuangan dan risiko, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ini adalah ringkasan eksekutif atau eksekutif summit rencana ekspor kita, di mana produk yang akan diekspor adalah Krakatoa Dark Coklat Bar, single origin, kemasan 50 gram hingga 100 gram, yang mana diproduksi oleh Krakatoa yang didirikan di Jakarta 2013. Negara tujuan kita adalah Malaysia, khususnya Kuala Lumpur dan kawasan urban Semenanjung Malaysia seperti Timah, Penang, dan beberapa kota lainnya. Model masuk pasar yang kita pilih adalah indirect export melalui distributor lokal Malaysia dikombinasikan dengan e-commerce cross border seperti Shopee Malaysia dan juga Lazada Malaysia. Nah, sekarang saya ingin meng-highlight angka-angka yang menarik di slide ini, yaitu pertama target volume tahun pertama yaitu 24.000 batang coklat, proyeksi pendapatannya itu 864 juta rupiah, BEP atau break even point yang mana hanya 6.539 batang atau sekitar 2,7 bulan operasi. Lalu yang terakhir ada net margin tahun pertama di angka 26,3%. Nah, angka ini menurut saya cukup solid untuk sebuah rencana ekspor awal. Tapi mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih Malaysia? Nah, alasannya ada beberapa alasan kuat yang kenapa saya memilih Malaysia. Yang pertama adalah Malaysia ada konsumen coklat per kapita tertinggi kedua di Asia Pasifik dengan 7,9 kilogram per orang per tahun. Itu sekitar hampir 3 kali rata-rata dunia. Kedua, tarif masuk ke Malaysia bisa 0% jika melalui skema APTA A3 selama kita mempunyai SKA Form D. Dan yang paling menarik, menurut data OEC 2024 menunjukkan impor coklat Malaysia dari Indonesia sudah naik sekitar 85% year on year pada per Oktober 2024. Artinya jalur perdagangannya sudah terbuka, tinggal gimana kita masuk dengan lebih terstruktur. Selanjutnya ada profil Krakatoa. Krakatoa didirikan pada 2013 oleh Sabrina Mustopo di Jakarta. Nama Krakatoa terinspirasi dari Gunung Krakatau, yang mana sebuah identitas yang langsung bicara tentang asal-usul Nusantara yang kuat dan ikonik. Nah, yang membuat Krakatoa berbeda adalah konsepnya yaitu Farmers to Bar. Bukan sekedar slogan, Krakatoa benar-benar bermitra langsung dengan ribuan petani kakao di Lampung dan Sulawesi Selatan yang memiliki lahan antara 1,4 hingga 2 hektar. Nah, para petani ini tidak hanya mendapat pembeli, mereka juga mendapatkan pelatihan budidaya kakao berkelanjutan, termasuk penanganan hama organik dan proses fermentasi yang tepat. Dan yang paling luar biasa adalah Krakatoa membeli hasil panen dengan harga 300% di atas harga pasar konvensional. Yang mana ini bukan charity, ini adalah sebuah bisnis model yang adil dan berkelanjutan. Petaninya untung, produknya berkualitas, semua orang menang atau win-win solution. Hasilnya, pada 2017, Krakatoa menjadi produsen coklat Indonesia pertama yang memenangkan penghargaan di Academy of Chocolate Awards di Inggris dengan 6 medali sekaligus. Dan pada 2024, varian Salu dengan Sulawesi 75% masuk dalam daftar top 100 most favorit coklat versi Tes Atlas, yaitu sebuah platform kuliner terpercaya di dunia. Selanjutnya ada spesifikasi produk dan keunggulan kompetitif. Nah, produk yang akan kita ekspor itu kira-kira ada 4 varian utama. Yang pertama, Salut Dingin Sulawesi 75%. Itu adalah coklat dengan dark coklat premium dengan profil rasa yang kompleks. Ini adalah untuk mereka yang benar-benar mencintai dark coklat. Kedua, Lampung 65%. Nah, ini lebih ke entry level dengan rasa yang lebih seimbang dan cocok untuk konsumen Malaysia yang baru mau coba dark coklat. Nah, yang ketiga itu ada Arenga Milk Coklat 45%. Nah, ini yang menurut saya paling inovatif karena menggunakan gula aren sebagai pemanis. Bukan gula biasa, ini kombinasi yang unik dan belum banyak dilakukan kompetitor. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu Flavors of Archipelago Gift Set. Ini adalah 4 varian dalam satu kemasan premium. Ini andalan kita untuk pasar gifting, corporate, dan personal. Selanjutnya kita lihat data Malaysia. PDB Malaysia pada tahun 2024 mencapai 421,97 miliar USD dengan pertumbuhan ekonomi 5,2%. Nah, ini merupakan ekonomi yang sehat dan terus bertumbuh. Sedangkan PDB per kapita sudah di angka 11.884 USD, yang mana artinya kelas menengahnya itu punya daya beli yang nyata. Populasi Malaysia itu sekitar 33 juta jiwa dengan tingkat urbanisasi mencapai 77%, yang mana artinya sebagian besar penduduknya tinggal di kota. Dan kelas menengah Malaysia sudah mencapai 45% dari total populasi. Tapi data yang paling relevan untuk bisnis kita kali ini adalah Malaysia adalah seperti yang sudah saya bilang tadi, Malaysia adalah konsumen coklat per kapita tertinggi kedua se Asia Pasifik. Nah, baik, dan yang saya temukan selanjutnya itu sangat menarik dari riset ini karena ada beberapa tren yang mendukung masuknya Krakatau. Pertama,
conscious consumption, yaitu konsumen Malaysia semakin peduli dengan asal-usul produk yang mereka beli. Kedua, komunitas ataupun orang-orang yang menyukai dark coklat di kalangan milenial urban sedang berkembang pesat. Dan yang ketiga pasar gifting premium terutama pada saat hari raya dan acara korporat itu terus tumbuh. Dan yang keempat atau yang terakhir tren gaya hidup sehat mendorong preferensi dark coklat di atas 65% kakao. Selanjutnya ada analisis kompetitor dan STP. Tentu saja kita tidak akan masuk pasar tanpa peta persaingan. Nah, di sini kita bisa lihat di segmen premium itu ada Barrels dari brand Malaysia sendiri. Mereka mempunyai brand awareness yang tinggi, distribusi yang luas, tapi Barrels bukan sebuah brand coklat artisan. Mereka tidak punya cerita dari petani dan lebih bersifat mass premium. Lalu kedua ada Lindt dari Swiss, yang mana dia adalah merek premium global yang sudah sangat dikenal, tapi harganya cukup relatif tinggi, dan yang paling penting mereka tidak memiliki halal certified. Nah, ini adalah celah besar di pasar Malaysia. Ketiga ada Maro dari Vietnam. Mereka sebenarnya sama-sama artis bin bar seperti kita dari ASEAN. Mereka juga mempunyai kemasan yang cantik, tapi Maro tidak memiliki halal certified dan mereka bukan dari Indonesia, jadi tidak punya keautentikan Nusantara. Lalu yang keempat ada coklat Munggo dari Indonesia. Mereka juga sesama artisan lokal, tapi Munggo itu lebih Java centric dan targetnya berbeda dengan target marketing kita. Dan yang terakhir adalah Farhona dari Eropa. Mereka adalah sebuah brand dengan prestige yang sangat tinggi, tapi harganya juga sangat tinggi. Mereka juga tidak punya halal certified dan supply chain-nya cukup jauh. Jadi gimana sih posisi kita sebagai Krakatoa? Krakatoa masuk di celah yang belum diisi artisan premium, tak memiliki halal certified, dan cerita petani lokal Indonesia yang autentik. Nah, selama ini belum ada kompetitor yang memiliki kombinasi selengkap itu selain kita. Selanjutnya ada strategi STP kita. Untuk segmentasi, kita membidik usia 22 hingga 50 tahun dengan pendapatan menengah ke atas, tinggal di urban Kuala Lumpur seperti Selangor, Pinang, dan mereka sadar kesehatan. Mereka yang sadar akan kesehatan juga suka produk artisan dan aktif di sosial media. Di sisi B2B, kita akan membidik hotel bintang 4-5 dan specialty cafe. Lalu ada targeting, seperti yang saya bilang, konsumen urban di angka 20-an sampai 50-an tahun dengan pendapatan ke atas. Estimasinya itu ada sekitar 2-3 juta orang di Klang Valley saja. Ditambah 20-30 outlet retail premium dan hotel untuk B2B di tahun pertama. Positioning kita itu akan sangat spesifik, yaitu coklat artisan premium Nusantara dari kebun petani Indonesia ke meja makan Anda. Nah, ini bukan sekedar coklat, ini adalah pengalaman rasa yang membawa cerita Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke regulasi ekspor dan impor. Untuk bisa ekspor ke Malaysia, ada dua sisi regulasi yang harus kita urus dari Indonesia dan dari sisi Malaysia. Dari sisi Indonesia, dokumen utama yang wajib kita siapkan adalah NIB atau Norma Induk Berusaha. Ini adalah izin usaha yang mencakup hak ekspor. Kedua, ada PEB atau Pemberitahuan Ekspor Barang. Ini adalah sebuah dokumen deklarasi ekspor yang diajukan ke Bea Cukai melalui sistem CISA. Lalu yang ketiga ada invoice dan tagging list, yaitu tagihan transaksi dan daftar isi kemasan. Lalu keempat ada bill of landing atau airway bill, yang merupakan dokumen pengiriman dari maskapai. Lalu kemudian ada SK Form D. Ini yang paling krusial. Kenapa? Karena surat ini berasal dari surat keterangan asal dari Kemendagri RI yang memungkinkan kita mendapatkan tarif 0% masuk ke Malaysia melalui skema AFTA A3. Tanpa ini mungkin kita bisa kena tarif sekitar 5-15%. Lalu ada health sertifikat dari BPOM RI dan halal sertifikat MUI yang diakui oleh JAKI Malaysia atau MUI-nya Malaysia. Dari sisi Malaysia, produk kita harus memenuhi Malaysia Food Regulation 1985, labeling dalam bahasa Melayu atau Inggris, serta registrasi di NPRM melalui sistem Quest 3 Plus. Kabar baiknya, produk coklat masuk ke kategori bebas ekspor di Indonesia, jadi tidak ada larangan atau pembatasan khusus. Dan dengan kombinasi SK Form D plus halal MUI, kita sudah punya dua senjata utama untuk masuk Malaysia dengan biaya regulasi minimal. Kemudian ada Incoterms dan moda transportasi. Untuk Incoterms, saya merekomendasikan FOB atau Free On Board di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Artinya, Krakatoa sebagai eksportir bertanggung jawab mengurus dokumen ekspor, biaya ke pelabuhan, dan muat barang ke kapal. Setelah barang naik ke kapal, resiko dan biaya berpindah ke importer Malaysia. Nah, ini menurut saya adalah yang paling sesuai untuk UMKM yang baru memulai ekspor ke Malaysia, karena tidak perlu mengurus asuransi dan freight internasional yang kompleks. Untuk transportasi itu ada dua pilihan, yaitu via laut dari Tanjung Priok ke Portland dengan estimasi waktu transit 3-5 hari, biaya hanya 0,8 hingga 1,5 USD per kilogramnya. Nah, ini merupakan pilihan utama untuk pengiriman reguler. Lalu yang kedua ada via udara dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kuala Lumpur dengan estimasi transit hanya 1-2 hari, tapi biayanya sekitar 3-6 USD per kilogram. Ini cocok untuk pengiriman sampel ke calon importer atau pesanan per order.
Nah, saran saya pada strategi tahun pertama yaitu kombinasikan via jalur laut dan udara. Contohnya kirim sampel dulu via udara ke 3 sampai 5 calon distributor. Setelah kontrak disepakati, eh, akan beralih ke pengiriman reguler via laut dengan metode LCL atau Less Than Container Load untuk efisiensi biaya. Selanjutnya kita masuk ke strategi pemasaran 4P. P pertama yaitu produk. Produk kita adaptasi untuk pasar Malaysia dengan pemasaran bilingual Melayu-Inggris dengan 4 varian produk ukuran 35 gram sampai 50 gram plus insert card bercerita tentang petani kita dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggris. Kemudian logo halal MUI harus ditampilkan secara prominent karena ini relevan sekali untuk konsumen di Malaysia. Nah, ini bukanlah sekedar coklat, tapi juga sebuah narasi yang bisa dirasakan konsumen. P kedua yaitu price, yaitu HPP per batang kita ada di angka 23.000. Harga jual FOB ke importir sekitar Rp30.000. Setelah margin importir dan distribusi Malaysia, harga retail estimasinya di kisaran 22 sampai 28 Malaysian ringgit per batang. Ini bersaing langsung dengan Lin yang dijual di angka 25 sampai 35 Malaysian ringgit dan lebih terjangkau dari Maro yang mana harganya 30 sampai 35 Malaysian ringgit. Kita berada di zona ekonomi premium yang masuk akal, tidak terlalu murah sehingga terkesan murahan, tapi tidak juga terlalu mahal sehingga terkesan tidak terjangkau. Yang ketiga adalah place, di mana distribusi melalui dua jalur. Jalur pertama importer lokal yang bisa menempatkan produk kita di contohnya Isetan LCC, Pavilion KL, Jaya Grosir, Village Grosir, dan Specialty Shop di Bangsar serta Montiara. Jalur kedua akan melalui e-commerce langsung, seperti bisa lewat Shopee Malaysia, Lazada Malaysia, dan e-commerce yang ada di Malaysia sebagai cross border seller. Yang keempat, promotion. Di sini kita main storytelling. Instagram dan TikTok Malaysia dengan konten cerita petani dalam bahasa Inggris maupun Melayu. Pameran dagang seperti MIHAS Malaysia International Halal Showcase dan MIFB Malaysian International Food and Beverage Trade Fair untuk B2B. Program sampling ke 30 sampai 50 outlet, dan satu lagi yang powerful yaitu komunikasi aktif tentang penghargaan internasional Prakapowa sebagai social proof kepada konsumen Malaysia. Selanjutnya ada proyeksi keuangan dan BIP. Asumsi dasar proyek ini dengan 4 varian produk dan juga lalu target di angka 24.000 batang di tahun pertama dengan harga jual di 36.000 per batang, HPP dengan harga 23.000 per batang, biaya pemasaran sekitar 60 juta rupiah, dan overhead di angka 25 juta rupiah. Laporan laba rugi proyeksi tahun pertama yaitu pendapatan ekspor sekitar 864 juta. Ini adalah hasil dari 24.000 batang dikali 36.000 rupiah. Lalu ada HPP total di angka 552 juta rupiah. Lalu laba kotor di angka 312 juta dengan gross margin di angka 36,1%, yang mana ini bisa dianggap sehat. Lalu setelah biaya pemasaran 60 juta dan overhead 25 juta, lalu laba bersih di angka 227 juta dengan net margin 26,3%, yang mana ini sangat menarik untuk tahap ekspor pertama. Sekarang kita akan membahas BIP. BIP volume itu 85 juta dibagi 13.000, yang mana hasilnya 6.539 batang. Artinya kita menyentuh BIP setelah menjual sekitar 6.539 batang, yang mana setara hanya dengan 2,7 bulan operasi kalau kita jalan target di angka 24.000 batang per tahun. Dan BP ini hanya 27,2% dari total target, artinya 72,8% sisanya adalah profit. Untuk proyeksi 3 tahun ke depan, yaitu tahun kedua dengan pertumbuhan 50%, volume naik ke 36.000 batang dan pendapatan 1,3 miliar, dan outlet Malaysia bertambah hingga 20 sampai 30 gerai. Di tahun ketiga, kita akan mendapatkan pertumbuhan di 35%, volume naik ke 48.600 batang, dan pendapatan 1,75 miliar, dan outlet mencapai 50 gerai lebih. Lalu ada analisis risiko ekspor. Tentu saja tidak ada bisnis tanpa risiko. Nah, di sini saya mengidentifikasi ada 7 risiko utama yang ada dan terlihat di layar. Yang pertama ada risiko pasar, levelnya tinggi. Kenapa? Karena di awal ekspor, brand awareness Krakatoa di Malaysia masih nol. Mitigasinya adalah dengan cara investasi program brand awareness agresif di 6 bulan pertama. Lalu sampling ke banyak outlet, kolaborasi dengan influencer-influencer Malaysia, dan memanfaatkan penghargaan internasional kita sebagai social proof. Kemudian ada risiko nilai tukar, levelnya sedang, di mana fluktuasi ringgit dan rupiah bisa mempengaruhi profitabilitas kita. Mitigasinya, patokan harga itu akan dilakukan dalam USD. Review harga setiap kuartal dan buffer margin itu di angka 10-15%. Risiko regulasi, levelnya rendah, di mana regulasi Malaysia ini bisa dibilang cukup stabil dan kita sudah punya sertifikasi yang tepat.
Tapi mitigasinya juga dengan bermitra dengan importir berpengalaman dan paham regulasi lokal. Lalu kemudian ada resiko logistik dan levelnya itu sedang. Nah, ini produk coklat kita itu kan sensitif terhadap suhu ya. Nah, mitigasinya itu menggunakan kemasan aluminium foil food grade, lalu juga menggunakan freight forwarder berpengalaman, menggunakan asuransi kargo dan menggunakan river container jika diperlukan. Lalu kemudian ada risiko pembayaran yang mana levelnya sedang. Importir baru bisa saja macet bayar. Nah, mitigasinya itu minta letter of credit atau advance payment 50% untuk bayar baru, plus asuransi ekspor dari AC. Kemudian ada resiko persaingan, di mana levelnya itu sedang. Nah, kompetitor itu bisa saja menguat. Nah, kita mitigasinya dengan cara terus membangun loyalitas lewat storytelling petani dan inovasi storytelling petani, dan juga berinovasi pada produk-produk kita. Lalu kemudian ada resiko supply chain, levelnya rendah, mitigasinya diversifikasi petani mitra dan maintain buffer stock selama 3 bulan. Kesimpulannya, mayoritas resiko ada di level sedang hingga rendah. Satu-satunya yang tinggi adalah pasar resiko dan itu bisa dikelola dengan investasi brand awareness yang terstruktur. Nah, kita sampai ke kesimpulan. Berdasarkan seluruh analisis yang kita bahas, saya menyimpulkan bahwa rencana ekspor ke Krakatoa itu layak dijalankan dan ini bukan pernyataan optimis biasa-biasa yang asal-asalan. Ada 5 justifikasi yang kuat di baliknya. Yang pertama ada kelayakan produk. Krakatoa mempunyai kualitas internasional yang sudah terbukti, yaitu kita sudah pernah mendapatkan medali dari Academy of Chocolate di UK pada tahun 2017. Kita juga sempat masuk ke top 100 State Atlas pada 2024. Kita juga mempunyai konsep farmer to bar yang unik, yang memberikan diferensiasi yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor. Kedua, kelayakan pasar. Nah, seperti yang sudah saya bilang, Malaysia itu adalah salah satu negara dengan konsumen coklat terbesar kedua di Asia Pasifik. Ketiga, kelayakan keuangan. Dengan hanya BIP di angka 6.539 batang atau 2,7 bulan, dan juga net margin 26,3% di tahun pertama, proyeksi laba bersih itu diproyeksikan di angka 227 juta rupiah. Keempat, kelayakan regulasi. Jika kita menggunakan skema AFTA dengan SK from the Halal MD yang diakui oleh Jakim, kita mendapatkan tarif 0%. Jadi produk kita masuk ke kategori bebas ekspor. Kelima, kedekatan strategis. Nah, dikarenakan Malaysia dan Indonesia mempunyai jarak yang dekat, terus akhirnya kita biaya logistiknya itu minimal dan kita juga memiliki kemiripan atau kesamaan budaya yang mana itu mempermudah komunikasi pemasaran. Oke, selanjutnya ada implementasi 6 bulan pertama. Bisa dilihat bulan pertama itu persiapan dan legalisasi, bulan kedua dan ketiga prospek distributor, bulan ketiga dan keempat kontrak dan kirim, bulan 4 ke 6 itu aktivasi marketing. Oke, sekian dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.